Badrodin Haiti mengatakan tidak ada pelanggaran prosedur yang dijalankan anggota Polri dalam mengamankan insiden di Tolikara, Papua. Menurut Kapolri, pelepasan tembakan merupakan upaya Polri untuk melindungi masyarakat. Penyerangan terhadap umat muslim di Tolikara, Papua yang hendak akan melakukan ibadah sholat Id Jumat pekan kemarin berbuntut pada aksi penembakan terhadap para pelaku aksi penyerangan oleh pihak kepolisian. Namun, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memastikan bahwa penembakan yang dilakukan aparat sudah sesuai prosedur dan merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat muslim di Tolikara, Papua yang hendak melaksanakan ibadah sholat Id. Meski demikian, Kapolri menegaskan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap para anggotanya yang saat itu bertugas. Ya, itu bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, komunitas masyarakat yang melaksanakan ibadah. Jadi bagaimana juga masyarakat melaksanakan ibadah, karena ini baru pertama terjadi. Tidak ada masyarakat ibadah terus dilempari begitu. Nah, oleh karena itu dilakukan negosiasi. Negosiasi tidak berhasil ya. Negosiasinya seperti apa Pak? Negosiasi seperti apa? Masa negosiasi itu seperti apa? Ya negosiasi orang datang kerumunan ke itu kan pasti kita cegah apa maksudnya, apa tujuannya. Ini biar dibiarkan sampai selesai sholat. Berarti tidak ada pelanggaran protokol. Saya mengatakan tidak ada pelanggaran. Menurut saya sih tidak ada. Tetapi kan saya katakan sekali lagi bahwa itu kan akan dilakukan pemeriksaan. Ya. 1 orang meninggal dunia dan sejumlah orang luka-luka dalam insiden penyerangan di Tolikara. Mereka yang meninggal dunia dan luka-luka kebanyakan terkena tembakan dari aparat kepolisian. Insiden penyerangan ini terjadi saat umat muslim di Tolikara sedang menggelar sholat Idul Fitri di sebuah musola di Karubaga, Tolikara, Papua. Selain menelan korban jiwa, puluhan kios dan musola juga ikut terbakar. Saat ini, insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selain memeriksa saksi, polisi juga memeriksa surat edaran Gereja Injil di Indonesia atau GIDI yang melarang umat muslim menggelar sholat Id karena dalam waktu yang bersamaan ada seminar kebaktian. Hingga saat ini sudah ada 31 orang yang menjalani pemeriksaan di kepolisian setempat. Dari Jakarta, Henry Fajariadi melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan